Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ketemu lagi dengan ibu ya, dengan materi lanjutan dari relasi, yaitu fungsi atau pemetaan. Kita perhatikan pengertian dari fungsi atau nama lain adalah pemetaan. Ibu contohkan adalah dari himpunan A dan himpunan B. Fungsi atau pemetaan itu adalah memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Kita perhatikan syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan fungsi. Syarat yang pertama adalah setiap anggota himpunan pertama, yaitu misalkan himpunan A, harus tepat memiliki satu anggota himpunan kedua. Yang kedua, setiap anggota himpunan pertama, jadi fokusnya di anggota himpunan pertama ya, yaitu A misalkan. Tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Fungsi dapat disajikan dengan 3 cara, sama dengan relasi yang pertemuan minggu yang lalu ya. 1 bisa disajikan dengan diagram panah, 2 diagram kartesius, dan 3 himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh yang ibu berikan mengenai fungsi nomor 1. Kita lihat dengan menggunakan diagram panah, anggota himpunan pertama yaitu A, beberapa nama anak, anggota himpunan yang keduanya adalah B, yaitu angka-angka, di mana relasi yang dipergunakan adalah memperoleh nilai. Kita baca ya. Anggi memperoleh nilai 80. Lalu Dias memperoleh nilai 81. Eka, Elja memiliki nilai 76. Sandra memperoleh nilai 75. Pak Tantri memperoleh nilai 78 dan Pipin memperoleh nilai 76. Perhatikan kalian ya, anggota himpunan pertama semua hanya memiliki satu pasangan dan tidak ada anggota himpunan pertama yang tidak memiliki pasangan, makanya memenuhi syarat untuk fungsi atau pemetaan. Perhatikan contoh yang kedua, yaitu dengan diagram panah juga. 1 dipasangkan ke 5, 2 dipasangkan ke 6, 3 dipasangkan ke 7, sama. Itu juga memenuhi syarat untuk fungsi, masing-masing memiliki satu pasangan dan tidak ada anggota yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan pertama. Contoh yang ketiga, fungsi juga, yaitu kita lihat anggota himpunan pertamanya adalah 1, 2, 3, anggota himpunan keduanya B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, dan 3 dipasangkan ke 4. Masing-masing memiliki satu pasangan, walaupun di anggota himpunan yang kedua tidak memiliki pasangan, yaitu angka 1. Itu tidak masalah karena dari anggota himpunan yang kedua. Contoh berikutnya yang keempat adalah kita perhatikan anggota himpunan pertama adalah A, yaitu 1, 2, 3. Anggota himpunan kedua yaitu B, anggotanya adalah A dan B. Semua anggota himpunan yang pertama itu adalah pasangannya ke anggota himpunan kedua yaitu B, yaitu ke A. Itu tidak masalah karena kalian perhatikan semua syaratnya adalah terpenuhi. Semua anggota himpunan A memiliki satu pasangan dan dari anggota himpunan pertama juga tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Kita lihat ya, ibu contohkan yang bukan fungsi dari model diagram panah. Kita lihat dari anggota himpunan pertamanya 1, 2, 4, anggota himpunan yang keduanya 2, 3, 4. 1 memiliki pasangan kedua, 1 ketiga, 1 keempat. Jadi sudah jelas itu ada angka 1 tidak memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti bukan fungsi karena tidak memenuhi syaratnya.
Yaitu contoh yang berikutnya yang bukan fungsi, Ibu contohkan dari model diagram Kartesius. Kita lihat anggota himpunan pertamanya itu A, 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan keduanya yaitu pada sumbu X yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan tanda noktah 1 dipasangkan ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Jadi sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk fungsi atau pemetaan. Yang berikutnya Ibu contohkan yang bukan fungsi. Kita lihat anggota himpunan yang pertamanya yaitu 2, 3, 5. Anggota himpunan yang keduanya dari anggota B ya, yaitu 6, 9, 10. 2 memiliki pasangan 9, 3 memiliki pasangan ke-9. Yang jadi masalah adalah anggota himpunan yang pertama yaitu 5 tidak memiliki pasangan. Jadi sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk fungsi atau pemetaan. Contoh yang berikutnya adalah mengenai fungsi. Kita lihat anggota himpunan pertamanya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Anggota himpunan keduanya 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing dari anggota himpunan pertama memiliki satu pasangan. 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, dan 25 ke 5. Jadi memenuhi syarat untuk fungsi atau pemetaan. Yang berikutnya contoh mengenai fungsi, kita lihat dalam model diagram Kartesius. Anggota himpunan pertamanya yaitu pada garis yang mendatar yaitu X, yaitu anggotanya adalah Ali, Siti, Amir, dan Kiki. Anggota himpunan keduanya yaitu warna merah, ungu, dan hitam. Itu pada anggota himpunan yang kedua berada pada sumbu Y. Kalau dibaca kita lihat Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Kiki menyukai warna merah. Masing-masing memiliki satu pasangan. Jadi sudah jelas itu adalah memenuhi syarat untuk fungsi atau pemetaan. Kita lihat yang berikutnya adalah dalam model himpunan pasangan berurutan. Anggota himpunannya adalah A, memiliki pasangannya adalah 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 4. Kalian perhatikan 1 tadi sudah dipasangkan ke 2, sekarang 1 ke 4. Jadi sudah jelas 1 ini memiliki lebih dari 2 pasangan. Jadi untuk himpunan pasangan berurutan yang menjadi anggota himpunan pertama itu adalah X dan anggota himpunan yang keduanya itu adalah Y ya. Jadi tadi X-nya memiliki 2 pasangan yaitu 1 ke 2, 1 ke 4. Jadi sudah jelas itu adalah bukan fungsi atau pemetaan, kan tidak memenuhi syarat. Menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Perhatikan contoh berikut. Anggota himpunan pertama yaitu A memiliki anggota 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota dengan simbolnya adalah N. N itu banyaknya anggota ya. NA adalah 3. Anggota himpunan B 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota himpunan B atau NB sama dengan 4. Kita lihat pertanyaannya adalah maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah, rumusnya kalau dari A ke B itu maka rumusnya adalah NB pangkat NA. Jadi kebalik ya, kalau A ke B, B dulu, NB pangkat NA. NB tadi adalah kita lihat 4, maka pangkat N adalah 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. Contoh yang berikutnya adalah pertanyaannya, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A adalah, maka rumusnya kalau B ke A adalah NA dulu ya, NA pangkat NB. Maka NA tadi sudah diketahui adalah 3, pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 maka sama dengan 81. Kita lanjutkan ya, yaitu dengan perhatikan gambar di samping, yaitu anggota di sini adalah diagram panah.
A memiliki anggota 1, 2, 3, B memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Di sini ada istilah, yaitu di dalam fungsi itu yang disebut dengan domain atau daerah asal. Kita lihat daerah asal itu atau domain itu berada pada anggota himpunan yang pertama, yaitu A, yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Lalu ada nama yang disebut dengan kodomain, daerah kawan, yaitu anggota himpunan yang kedua, yaitu B. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan rank atau daerah hasil, yaitu daerah hasil itu adalah yang memiliki pasangan saja dari anggota himpunan yang kedua. Maka di situ ada yang memiliki pasangan dari anggota himpunan kedua adalah 2, 3, 4. Itulah ranknya ya. Dan selanjutnya untuk fungsi itu ada yang dikatakan dengan rumus fungsi ya atau notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat ditulis dengan huruf kecil, huruf Latin terdiri dari huruf F, G, dan H. Sedangkan untuk yang namanya domain itu adalah bisa dengan menggunakan huruf dari kecil Latin dari A sampai Z. Kita lihat ini adalah namanya notasi fungsi. Dibacanya adalah jika fungsi F memetakan X ke AX ditambah B dengan X itu adalah domain ya, anggota domain F. Maka rumus fungsi F itu adalah Fx sama dengan AX ditambah B. Jadi ada notasi fungsi, lihat ke atas ya, itu notasi fungsi namanya, dan ada rumus fungsi. Perhatikan contoh dari fungsi ya. Diketahui fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 3. Ini adalah disebut dengan notasi fungsi. Maka pertanyaan yang pertama adalah tentukan nomor 1 adalah F3. F3 itu ada tiganya adalah sebagai domain atau daerah asal. Maka cara jawabnya kalian adalah tulis dulu rumus fungsinya, Fx sama dengan 2x ditambah 3. Karena tadi 3-nya itu sebagai domain, maka jawabnya adalah F3, X-nya yang diganti ya dengan angka 3 sama dengan 2x, berarti 2 kali 3, 6 ditambah 3 adalah 9. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pertanyaannya adalah bayangan negatif 2 oleh F. Maka negatif 2 ini adalah sebagai domainnya. Kita lihat, perhatikan ya jawabannya. Rumus fungsinya tadi adalah Fx sama dengan 2x ditambah 3. Karena negatif 2 itu sebagai domain, maka yang diganti adalah F kali ya, F negatif 2. Maaf, F negatif 2 itu adalah domainnya sama dengan 2x. 2x itu tadi adalah x-nya negatif 2. 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah 3 adalah hasilnya negatif 1. Contoh yang ketiga adalah pertanyaannya nilai F atau fungsi untuk X sama dengan negatif 4. Nah, ini pun negatif 4 ini adalah sama sebagai domain ya. Perhatikan jawabannya, tulis dulu rumus fungsinya, Fx sama dengan 2x ditambah 3. Karena tadi negatif 4 sebagai domain, maka F negatif 4 sama dengan 2x, tadi x-nya diganti dengan negatif 4. 2 kali negatif 4, negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Contoh yang berikutnya yang nomor 4, nilai x untuk Fx sama dengan 11. Nah, ini beda dengan contoh yang tadi sampai 3 ya. Di sini 11 ini adalah sebagai rank. Jadi ranknya yang diketahui, yang dicari adalah domainnya. Kita lihat jawabannya ya. Pertama adalah tulis dulu rumus fungsinya, Fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, tadi Fx-nya yang 11 ya, diganti Fx-nya dengan 11 sama dengan 2x ditambah 3. Lalu 11 dikurang 3. Jadi tadi yang positif 3 di sebelah kanan pindahkan jadi negatif 3. Sama dengan 2x, 11 dikurangi 3 itu adalah
sama dengan 8 sama dengan 2X, maka X sama dengan 8 dibagi 2 itu adalah 4. Contoh yang berikutnya adalah nomor 5. Nilai A jika FA sama dengan 15. Nah, ini domainnya diganti dengan huruf A ya. Lalu karena domainnya diganti dengan huruf A, maka ranknya pun harus sama, yaitu FA sama dengan 15. Jadi 15 ini adalah sebagai rank ya. Perhatikan rumus fungsinya jadi berubah, jangan X ya, tapi FA sama dengan 2A ditambah 3. FA-nya tadi 15 ditambah sama dengan 2A ditambah 3, maka 15 3 tadi di sebelah kanan pindahkan ya ke sebelah kiri jadi negatif 3 sama dengan 2A. 15 dikurang 3 itu 12 sama dengan 2A, maka A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Itu contoh-contoh ya untuk fungsi. Ada beberapa contoh, ada 5. Silahkan kalian pelajari sampai paham betul mengenai fungsi atau pemetaan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat.